Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Di antaranya, malaikat itu yang pertama tercipta dari cahaya, yang kedua tidak mempunyai hawa nafsu, ketiga tidak berjenis kelamin, keempat tidak pernah makan dan minum, kelima tidak tidur, keenam mempunyai akal statis, ketujuh selalu taat kepada Allah, dan yang kedelapan bersayap. 1. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakal kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, perbedaan antara malaikat dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Yang keempat, jumlah malaikat. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu yang pertama pada Quran surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran surat At-Tahr ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan, di antaranya adalah Ruh Alam dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki atau untuk manusia dan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Yang ketiga ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israil dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israil. Dan yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau di bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Di dalam kitab Tabiul Ghafil jilid 1 halaman 60 terdapat sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati. Yang kelima dan 6 ada malaikat munkar. Malaikat munkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam percepatan takdirnya. Dan yang ketujuh dan 8 ada malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan dalam Quran surat Qaf ayat 18. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran Al-Zumar ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat
bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran surat Al-Mudatsir ayat 30. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah, menyambut dan mempersilakan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh pecinta manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu malaikat-malaikatnya manusia memperoleh karya-karyanya. Dan yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Rangkuman. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, iman kepada malaikat memiliki landasan dalam pengambilan hukumnya di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban kepada malaikat antaranya yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 136 dan yang ketiga ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Yang keempat, iman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Dan yang terakhir, yang kelima, seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari.